Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tuntunan berdoa kali ini terambil dari kitab Mazmur pasal 131 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikianlah perkataan daripada firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, orang benar akan hidup oleh iman atau oleh percayanya. Artinya, apapun yang kita butuhkan sebagai orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus, untuk kita tetap dapat hidup dan terus hidup di dalam berkemenangan, baik itu kebutuhan untuk kesembuhan, kebutuhan untuk berkat, ataupun terobosan di dalam pekerjaan, kita beroleh semuanya itu melalui iman kita. Mazmur 131 yang begitu pendek, tetapi sangat inspiratif, mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat hidup oleh iman atau oleh percaya yang kita miliki kepada Tuhan. Pertama, hidup oleh iman adalah hidup dalam kerendahan hati, yaitu kesadaran akan betapa terbatasnya kita dan betapa tak terbatasnya hikmat dan kuasa daripada Tuhan. Kesadaran inilah yang mendorong kita untuk hidup di dalam kuasa dan kedaulatan daripada Tuhan. Hal ini terungkap di ayat yang pertama dari Mazmur 131 pada bagian awal. Kedua, hidup oleh iman adalah hidup di dalam anugerah Tuhan.
Artinya, semua berkat, semua pertolongan, dan pemeliharaan dapat kita peroleh daripada Tuhan oleh karena Dia menganugerahkannya bagi kita yang didasarkan kepada kasih dan kesetiaannya kepada kita semata-mata. Jadi, bukan karena usaha kita atau oleh karena kesalehan kita. Hal inilah yang diungkap di ayat yang pertama pada bagian yang kedua. Ketiga, hidup oleh iman adalah hidup di dalam pengucapan syukur. Artinya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, entah itu sesuatu yang baik, entah itu sesuatu yang buruk, kita tetap bersyukur oleh karena kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kita. Seburuk apapun kondisi kita, percayalah Tuhan hadir di dalamnya agar kita tetap dapat menikmati setiap kebaikan Tuhan walaupun di tengah keterpurukan sekalipun. Hal ini terungkap oleh ayat yang kedua. Saudara-saudari, tanpa hidup dalam kerendahan hati, tanpa hidup dalam anugerah Tuhan, dan tanpa hidup dalam pengucapan syukur, maka kita pun akan gagal untuk hidup oleh iman. Marilah kita berdoa agar kita dapat dimampukan oleh Tuhan untuk hidup oleh iman di masa yang tidak mudah ini. Mazmur 131 ayat yang pertama bagian A. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Tuhan Yesus, siapakah kami ini sehingga kami menjadi biji mata-Mu? Bukankah kami ini debu? Bukankah kami ini seperti bunga rumput yang hari ini ada namun esok telah tiada? Tetapi Engkau begitu memperhatikan kami, bahkan menjadikan kami milik kesayangan-Mu sendiri. Engkau telah mengangkat kami dari kebinasaan. Engkau memberikan kepada kami hidup yang baru di dalam diri-Mu, yakni hidup yang penuh makna, hidup yang penuh dengan kemuliaan, dan hidup dalam kelimpahan-Mu ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan Yesus, bahwa di luar Engkau, sungguh kami tidak akan mampu berbuat apapun. Saudara-saudari, silakan Anda berdoa agar Tuhan menolong Anda hidup di dalam kerendahan hati dan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Silakan Anda berdoa secara pribadi.
Mazmur 131 ayat yang pertama, bagian B. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Tuhan Yesus, betapa terbatasnya diri kami. Betapa tak sanggup kami menolong diri kami sendiri. Bahkan semakin kami berusaha dengan kekuatan dan hikmat kami, hidup kami bahkan semakin terpuruk. Oleh karena itu kami mengakui bahwa harapan kami hanyalah semata-mata daripadamu sendiri Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan Yesus, bangkitlah Tuhan untuk menolong kami. Bukankah di saat kami lemah, kuasa-Mu menjadi sempurna atas kami. Saudara-saudari, serahkan dan percayakan hidup Anda kepada Tuhan yang oleh anugerahnya sanggup menolong dan memulihkan hidup Anda. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Mazmur 131 ayat yang kedua, bagian yang pertama atau bagian A. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Tuhan Yesus, seringkali hati dan pikiran kami teralihkan dari memandang kepadamu dan terfokuskan kepada pergumulan dan beban-beban di dalam hidup kami. Akibatnya, kami hidup dalam kekhawatiran, kami hidup dalam ketidakpercayaan, sehingga kami tidak lagi mampu bersyukur di dalam segala keadaan. Oleh karena itu, tolonglah agar kami Tuhan, agar tetap dapat bersyukur di dalam segala keadaan, walaupun di tengah keadaan yang tidak baik sekalipun. Tuhan, tolonglah kami untuk kami mengerti dan percaya bahwa Engkau berkuasa dan tentu bersedia mengubah keadaan yang buruk menjadi kebaikan bagi diri kami. Saudara-saudari, silakan bersyukur atas setiap berkat, kebaikan yang Tuhan telah siapkan bagi Anda di dalam setiap situasi yang sedang Anda hadapi. Entah situasi yang baik ataupun situasi yang buruk. Berdoalah secara pribadi.
Mazmur 131 ayat yang kedua, bagian yang kedua atau bagian B. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapih jiwaku di dalam diriku. Tuhan Yesus, lihatlah betapa lemah dan tak berdayanya kami di dalam menghadapi kehidupan kami ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami memiliki kesanggupan untuk menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Berikan kami kesanggupan untuk meneguhkan kembali harapan kami kepadamu ya Tuhan. Bukankah saat ini di tengah segala pergumulan yang tengah kami alami, bukankah Engkau tengah menyapih kami melalui pergumulan hidup ini, agar kami menjadi dewasa, agar kami menjadi kuat di dalam iman dan pengharapan kami. Bukankah Engkau mengajari, memperingatkan, dan mendidik mereka yang Engkau akui sebagai anak-Mu, termasuk kami yang tengah berdoa ini, sehingga kami menjadi anak-anak yang tidak gampangan, tapi benar-benar menjadi anak daripada Bapa di surga yang penuh dengan iman dan kepercayaan penuh kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudari, silakan Anda berdoa agar Tuhan menolong Anda bertekun di dalam menantikan jawaban doa Anda yang pasti Anda akan terima tepat pada waktunya. Silakan berdoa secara pribadi. Mazmur 131 ayat yang ketiga. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau telah mengorbankan dirimu. Engkau telah menyerahkan nyawamu bagi kami sebagai bukti dan jaminan dari kasih dan kesetiaanmu kepada kami. Dengan demikian kami percaya bahwa Engkau tidak pernah menolak, Engkau tidak pernah mengecewakan mereka yang menaruh iman dan harapannya hanya kepadamu. Sebaliknya, Engkau meresponi dengan memberikan berkat-Mu, Engkau meresponi dengan memberikan perlindungan dan pemeliharaanmu sesuai dengan apa yang kami doakan, sesuai dengan apa yang kami percayai dan kami harapkan daripadamu. Saudara-saudari, silakan Anda berdoa memohonkan pertolongan Tuhan, baik bagi rumah tangga Anda, kesehatan, keuangan, pekerjaan, atau studi Anda,
atau hal-hal yang Anda inginkan Tuhan memberikan pertolongan. Berdoalah pula bagi mereka yang Anda ingin doakan agar mereka juga beroleh pertolongan daripada Tuhan. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau tengah mendidik kami untuk hidup oleh iman kami kepadamu. Sehingga kerohanian kami dan iman kami semakin bertumbuh dewasa, semakin bertumbuh menjadi kuat, agar kami mampu meraih kemenangan di tengah-tengah situasi yang begitu sulit saat ini. Ulurkan tangan ya Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kami yang sakit dan lemah. Ulurkan anugerah-Mu, curahkan dengan berlimpah ya Tuhan kepada kami yang sangat membutuhkan ini. Berikanlah pemeliharaan-Mu kepada kami Tuhan yang di dalam kekurangan Tuhan. Bukakan jalan bagi kami Tuhan yang tengah memerlukan jalan keluar dari setiap pergumulan dan permasalahan kami. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah umat-Mu melalui masa yang sulit ini dengan selamat, dan kami pun akan mengalami kemenangan daripada-Mu. Demikian pula Tuhan, lepaskanlah bangsa kami yang besar ini dari pandemi yang berkepanjangan. Luputkanlah bangsa kami yang besar ini Tuhan dari kehancuran ekonomi. Sebaliknya, ulurkan tangan-Mu untuk Kau memberikan pertolongan-Mu agar terjadi pemulihan perekonomian bagi bangsa kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk Engkau menolong pemerintah kami, agar Engkau memberikan hikmat, memberikan kekuatan bagi pemerintah kami untuk membawa bangsa kami melewati masa-masa yang sukar ini, bahkan mengalami pemulihan demi pemulihan ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa ada atas pemerintah kami Tuhan. Tuhan Yesus, lindungilah bangsa kami dari potensi bencana alam yang ada di depan mata ya Tuhan. Biarlah Engkau oleh anugerah-Mu meluputkan pula bangsa kami dari bencana-bencana alam yang mungkin akan terjadi di hari esok ya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini tengah terjadi. Tuhan, berikanlah pertolongan-Mu, berikanlah bantuan-Mu, berikanlah pemeliharaan-Mu bagi bangsa kami yang terkelampak bencana alam ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam anugerah-Mu sendiri. Berkati pula Tuhan untuk kota di mana kami bertempat tinggal. Berkatilah dengan kesejahteraan.
Berkatilah dengan perlindungan dan pemeliharaan-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih sayang yang demikian besar. Saudara-saudari, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kita semua dengan pemeliharaan oleh Bapa kita di surga. Diberkatilah kita dengan perlindungan dan pembelaan oleh Tuhan Yesus. Diberkatilah pula kita oleh penghiburan dan pertolongan oleh Roh-Nya yang kudus. Bagi Dialah kemuliaan yang berkuasa untuk melakukan jauh lebih banyak dari apa yang sanggup kita pikirkan dan kita doakan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Amin.